Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang variabel penelitian. Pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Variabel dapat dikatakan variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklarifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel distrik dan variabel kontinum. Yang pertama yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel merespon atau output. Sebagai variabel merespon berarti variabel ini akan muncul akibat dari manipulasi. Suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenal stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Selanjutnya itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel ini biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer, dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, manipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang mempengaruhi harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator.
menetap suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan menetapkan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Kelima yaitu variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol. Masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diintervensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Keenam yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya ya wanita atau tidak wanita, atau dengan kata lain wanita pria, hadir atau tidak hadir, atas atau di bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka yang dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Ketujuh yaitu variabel kontinu. Variabel kontinum dipisahkan menjadi tiga variabel kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sang tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Contoh, Agung terpandai, Niko pandai, Ganang tidak pandai. Variabel interval yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, suhu udara di luar dari 31 derajat Celcius. Suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Maka selisih suhu adalah 6 derajat Celcius. Jarak Surabaya Blitar 162 km, sedangkan Surabaya ke Malang 82 km. Maka selisih jarak Malang ke Blitar yaitu 80 km. Dibanding dengan variabel ordinal di atas, jarak dalam variabel ordinal tidak jelas. Jarak kepandaian antara Agung dan Niko tidak dapat diukur. Variabel ratio yaitu variabel perbandingan antara variabel ratio memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian secara kali. Contohnya, berat Pak Rudi 70 kilo, sedangkan anaknya 35 kilo. Maka Pak Rudi beratnya dua kali dari anaknya. Pengukuran variabel. Di dalam penelitian, produser dan teknik untuk mengukur variabel perlu ditetapkan dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang benar.
Upaya tersebut meliputi pendefinisian variabel secermat dan seoperasional mungkin, perancangan skala pengukuran, pembuatan alat ukur atau instrumen, pengecekan validitas dan reliabilitas instrumen. Ada 6. Yang pertama, pengukuran dan skala pengukuran. Kedua, skala pengukuran. Ketiga, skala nominal. Keempat, skala ordinal. Kelima, skala interval. Keenam, skala rasional. Kesimpulan, variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau interfering. Definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim untuk disebut sebagai definisi konseptual. Definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang dilengkapi dengan teknik pengambilan data di lapangan secara operasional. Pengukuran merupakan produser pengumpulan informasi berupa angka yang mewakili kuantitas ciri atribut tertentu yang memiliki oleh objek penelitian. Sebagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.